Perkenalkan, nama saya Marlon Jupiter Mirahiga dengan NIM 23011408081, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di Pulau Saburai Jua, seperti tempat wisata, makanan khas, kesenian, dan tenun ikat. Nah, materi ini akan saya bawakan untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata. Saburai Jua memiliki cukup banyak tempat wisata yang unik. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Kelapa Maja. Batu-batu yang ada di Kelapa Maja ada filosofi tersendiri. Kelapa Maja tersusun dari 3 batu dengan ukuran besar. Batu tersebut melambangkan bapak, anak, dan ibu. Selain itu, di tengahnya juga terdapat batu yang konon ceritanya sebagai batu persembahan bagi Dewa Maja. Kelapa Maja masih dianggap keramat oleh penduduk sekitar Desa Sabu. Tempat ini masih menjadi tempat untuk upacara adat yang dijadikan setiap tahunnya untuk memuja Dewa Maja. Makanya kalau kita ke sini, kita pasti ditemani oleh warga asli Desa Sabu agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh, termasuk meninggalkan sampah atau makanan atau minuman, maupun mencoret-coret batu yang ada. Yang kedua, Goa Lie Madira. Goa ini hampir mirip dengan Goa Kristal di Kupang. Untuk masuk ke dalam goa, pengunjung harus lewat lorong kecil dan gelap sejauh kurang lebih 100 meter. Di dalamnya terdapat kolam air tawar yang dingin dan segar. Yang ketiga, Kampung Adat Namata. Kampung Adat Namata mengingatkan kita pada beberapa desa adat di Flores dan Sumba. Uniknya, desa ini memiliki 9 batu besar yang dikeramatkan dan konon semuanya berasal dari laut. Para pengunjung desa adat Namata, eh, para pengunjung kampung adat Namata bisa menyewa baju adat Sabu dan berfoto dengan latar belakang suasana kampung adat Namata. Dan masih ada beberapa pantai-pantai yang indah di Sabureja seperti Pantai Kepo, Pantai Rayamea, Pantai Majala, Pantai Napai, dan lain. Yang kedua, makanan khas. Makanan khas yang ada di Sabu Rejua. Yang pertama, walepa. Makanan ini terbuat dari beras yang ditumbuk dan dicampur dengan gula merah dari lontar khas Sabu. Proses memasaknya sendiri, adonan yang terbuat dari beras dan gula merah yang sudah ditumbuk kemudian diberi gula air dan dicampur seperti adonan kue. Adonan tersebut kemudian dibentuk dan dibungkus dengan daun kelapa dan dikukus hingga matang. Makanan ini biasa disajikan dalam acara hajatan keluarga atau untuk cemilan sehari-hari. Rasa dari walapa ini sudah pasti manis dan gurih. Walapa ini juga biasa dijadikan oleh-oleh khas Sabu. Nah, untuk harganya sangat terjangkau, hanya 1.000 untuk sebuah walapa. Yang membuat uniknya, daun kelapa yang digunakan untuk membungkus makanan ini harus dijemur dulu selama 3 hari atau hingga kering. Yang kedua, gula sabu. Gula sabu adalah minuman khas Sabu yang terbuat dari nira atau pohon tuak. Gula sabu ini punya banyak manfaat bagi kesehatan, contohnya untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu ini berwarna hitam seperti kecap, namun punya tekstur seperti madu. Gula sabu ini biasanya digunakan untuk campuran minuman atau makanan lain, atau biasa langsung dimakan dengan begitu saja. Yang ketiga, ada kesenian yang ada di Sabu Rejua. Sabu Rejua memiliki beberapa tarian seperti tarian pedoa, eh, tarian ledohawu, tarian hoda, dan tarian hak wakorai. Yang pertama, tarian padoa. Tarian padoa merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ritual adat lainnya seperti Bangaliwu, Buihi, dan Hole. Tarian ini biasanya dilakukan pada malam hari sebelum dilakukan kegiatan Buihi besok harinya. Seperti pada umumnya, kegiatan padoa diawali dengan ritual adat suguhan sirip pinang dan kelapa wangi, atau biasa disebut kenana kelah dan nyiu womengi, di atas batu persembahan atau wawadu turu. Nah, sesudah acara pendahuluan ini, lalu monepejo atau toko yang dituakan dan dianggap mengerti tata caranya mulai melakukan koordinasi dengan
para peserta yang hadir dan sudah siap dengan ketupat yang terbuat dari daun lontar serta berisi kacang hijau untuk diikat di kaki. Nah, dalam syair yang diluntungkan oleh Mone Pejo, berisi puja dan puji kepada Sang Pencipta alam semesta dan para leluhur yang telah memberikan kesuburan, kemakmuran, serta kelimpahan sehingga mereka telah panen hasil tanamnya, baik kacang hijau maupun jagung atau sorghum serta padi. Pandangan masyarakat Sabu sendiri terhadap Padoa adalah merupakan suatu ajang kebahagiaan, terutama kepada pemuda-pemudi yang dibolehkan untuk saling bergandengan satu sama lainnya atau dalam bahasa Sabu, pegai, pegeti dengan caranya masing-masing. Yang kedua, ledohau. Tarian ledohau dilakukan berpasangan, pria dan wanita, diiringi gong atau tambur, serta giring-giring pada kaki pria. Hentakan kaki, lenggang, dan pandangan merupakan gerakan utama. Gerakan lain dalam tarian ini adalah gerakan para pria yang saling memotong hemala atau kelewang yang menjadi perlengkapan dari para pria. Tarian ini sering disebut sebagai tarian perang, memperebutkan arwah yang dilepas. Yang ketiga, tarian Hoda. Hoda merupakan syair atau kidung yang berisi pujian dan permohonan kepada Sang Khalik dan para leluhur dalam melaksanakan ritual-ritual tertentu, misalnya dalam membangun rumah adat, upacara tauleo atau prosesi pelepasan arwah, upacara dakwa atau wolomanu. Yang keempat adalah hak bako orai. Hak bako orai merupakan persiapan musim tanam. Tarian ini menggunakan properti nyiru atau nampan yang berisikan kacang hijau dan sorghum yang dijadikan bibit tanam untuk musim yang baru. Yang keempat dan yang terakhir adalah tenun ikat di Sabu Raya Jua. Yang pertama, kain dengan motif hubiae. Nah, makna yang terkandung dalam motif hubiae ini ialah menggambarkan tingginya derajat atau martabat perempuan dan memiliki hubungan kekeluargaan yang akrab. Desain motif tenunan ini terinspirasi dari alam sekitar yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari suku di Sabu. Perkembangan motif hubiae pada kain adat masyarakat Sabu sampai saat ini masih menggunakan bahan alami yang walaupun tidak banyak lagi dikarenakan sudah banyak penenun yang memilih menggunakan bahan sintetik yang sudah diolah pabrik yang dapat dibeli di toko-toko, tetapi motif pada kain masih ada sampai saat ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang keunikan atau tempat-tempat dan makanan khas yang ada di Sabu Raya Jua. Terima kasih. Cantik nih.